Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita hari ini akan membahas anggur Jupiter ya. Saya ingin cerita sedikit. Jadi bahwa anggur Jupiter ini saya mulai beli bibitnya itu kalau tidak salah itu di Januari 2020. Nah, sekarang ini sudah April 2021 ya. Berarti umurnya ini udah setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan. Nah, untuk Jupiter ini dia kemarin itu letaknya adalah di sebelah sini. Nah, ada video saya sebelumnya kan yang pembuahan Jupiter ini, yang awal ini dia berbuah terus. Jupiter ini berbuah terus. Kemudian ketika kemarin hujan ekstrim, itu musimnya sangat ekstrim, hujannya lebat terus menerus setiap hari kan, sampai banjir juga kemarin. Jadi ini kondisinya agak kritis kemarin itu. Jupiter ini kritis. Nah, di tempat saya ini dia sangat tidak tahan terhadap jamur. Jadi ketika dia tumbuh sedikit udah kena jamur lagi, tumbuh kena jamur lagi. Contohnya seperti yang ini, yang di bawah-bawah ini. Nah, ini kan kena jamur. Nah, jamur bulu yang tepung ini. Jamur tepung ini. Nah, dia susah sekali, tunas itu cabang itu besar, susah sekali, dan ini penyebarannya sangat cepat. Kalau saya biasanya kalau jamur daun yang begini nih saya buang ke air. Biasanya saya sediakan khusus embernya itu. Nah, jadi ini yang di bawah ini yang kena hujan ini jamur. Jadi teman-teman disemprot apapun tetap kena jamur. Lalu pada akhirnya ya sudah, saya pindah ke sini, sebelah sini, karena kebetulan ini juga masih kosong. Nah, yang saya kasih atap ini. Kemudian yang kedua adalah pemupukan. Jadi di anggur-anggur ini yang batangnya lumayan besar ini, ada 5 batang ini yang umurnya udah sekitar 1 tahunan. Ini saya uji coba di sini menggunakan pupuk NPK saja sebulan sekali. Nah, ada juga video sebelumnya ya kan, pemupukan sebulan sekali yang saya pendam di 4 titik buncu itu. Nah, dan ini akan saya uji coba pemupukannya hanya NPK saja. Jadi tidak saya tambah pupuk-pupuk ya, pupuk-pupuk yang lain. Mungkin penambahan organik, misalnya asam humat atau apa. Tapi yang jelas untuk kimianya hanya NPK saja. Nah, jadi kita akan uji coba ini bagaimana menggunakan NPK. Kalau ternyata hasilnya bagus, ya berarti bisa aja selanjutnya kita pakai NPK saja kan. Yang jelas lebih hemat, lebih murah. Selain itu juga lebih hemat tenaga karena memupuknya cuma sebulan sekali. Kemudian yang ketiga adalah pemangkasan. Nah, ini kemarin waktu sebelum saya pindah ini saya gundul, saya potong semua, tinggal satu batang tunggal saja, satu batang tunggal. Kemudian setelah itu saya masukkan ke dalam sini, dan akhirnya keluar tunas satu batang tunggal ya. Jadi tunas airnya kita buang semua, tunas airnya kita bibitin ulang lah istilahnya kan. Nah, jadi yang tumbuh ini adalah tunas-tunas baru, tunas bat. Nah, setelah ukurannya agak besar ini tersiernya, baru saya melakukan potes pucuk saja. Jadi tidak saya pruning, saya potes pucuk saja. Mungkin selanjutnya bisa di pruning ya kan. Nah, jadi yang pertama ini adalah dari tunas bat. Kemudian setelah agak panjang dan tersiernya agak besar, nah ini agak besar, seukuran ini mungkin sudah seukuran pulpen ini kan. Nah, kemudian saya potes di mata tunas yang berbeda-beda. Nah, ada yang dari yang pendek, sedang, juga ada yang agak panjang. Nah, dan itu ini karena tersiernya tidak merata, karena masih ada yang kecil-kecil, jadi yang kecil ini tidak saya potong, saya biarkan tumbuh saja.
Nah ini masih kecil, saya biarkan tumbuh. Ini yang kecil juga saya biarkan tumbuh. Jadi mungkin ada dua pertumbuhan ya kan. Dia menumbuhkan tunas yang masih kecil, dia juga setelah kita potes itu menumbuhkan tunas baru. Biasanya salah satu kekurangan dari potes pucuk itu adalah tunas yang tumbuh itu hanya di ujung saja biasanya, atau dua tunas. Nah kemarin ini juga karena saya tidak saya gemukkan dulu batnya, langsung saja saya potes ya, saya pangkas di ujungnya. Nah akhirnya rata-rata ini semua tunas yang kita potong itu yang keluar hanya di ujungnya saja. Tidak apa-apa ya, kita santai saja ya kan. Nah kita lihat langsung tunasnya. Kita lihat dari yang pendek dulu ya. Nah ini yang pendek, back leg ya. Nah ini keluar bunga. Ini yang pendek keluar bunga. Kemudian ini juga keluar bunga. Jadi Jupiter ini sangat genjah guys. Potong aja dia keluar bunga terus. Kemudian yang ini yang panjangan juga, ini juga keluar bunga. Ini satu tandan ada dua. Sebelah sana juga. Nah, jadi setiap yang kita potes pucuknya ini keluar bunga. Nah jadi sangat genjah sekali. Dan untuk Jupiter ini ya teman-teman, ini kan istilahnya saya uji coba yang pendek, ada yang sedang juga ada yang panjang, tetap keluar bunga. Artinya bahwa kita potong sembarang saja dia bisa keluar bunga, jadi sangat genjah sekali. Kekurangannya cuma satu, dia di tempat saya dia tidak tahan terhadap jamur, tidak kuat, tidak tahan ya, sangat rentan sekali. Nah, jadi kalau teman-teman mau menanam anggur Jupiter, saya menyarankan dikasih atap atasnya atau lindungan lah, supaya tidak terkena hujan. Dan ini ketika di bawah ini saya sangat jarang sekali menggunakan obat seperti fungisida maupun pestisida, sangat jarang. Nah, jadi lumayan juga kelebihannya atap ini ya kan. Nah itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Mungkin nanti kita sambung di part yang selanjutnya. Mudah-mudahan ini bunga-bunga ini nanti jadi buah ya, mudah-mudahan. Karena ini adalah uji coba, kita menggunakan pupuk NPK saja. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.